ke hikamnya Ibn Atha'illah Sakandari. Hikmah selanjutnya, hikmah yang ke-105. Qala Imam Ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Subhana man satara sirral khususiyyati bi dhuhuri wasfil basyariyati. Maha suci Allah yang telah menutup rahasia kebesaran, rahasia kekhususan Allah pada hambanya, bidhuhuri wasfil basyariyati, dengan ditampakkan sifat kemanusiaannya, wa dhahara bi'azamati rububiyati, dan maha suci Allah yang telah tampak kebesaran sifat ketuhanan Allah, fi idharil ubudiyati, dengan menampakkan penghambaan dari hamba-hambanya, menampakkan penghambaan dari hamba-hambanya. Ini rumus, macam rumus, penjelasannya begini. Sirrul khususiyati adalah satu sir rahasia, karunia, keramat, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Seorang diberi Allah karamah, kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Para kekasih Allah punya keramat dan sebagainya. Namanya sirrul khususiyati. Maha suci Allah yang telah menyembunyikan rahasia kekhususan yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Allah tutup dengan apa? Dengan sifat-sifat manusia. Ini adalah pendidikan para waliullah yang ingin menjadi wali Allah atau yang ingin mencari wali Allah. Jadi wali itu orang yang Allah beri khususiyah di dalamnya, sesuatu yang khusus, khas, yang tidak diberikan kepada asal orang. Al-arif billah. Maka wali ini umumnya ini disembunyikan oleh Allah di balik sifat-sifat kemanusiaannya. Allah yang menyembunyikan, di sisi lain wali itu sendiri kadang tidak tahu kalau dia punya kekhususan. Sehingga Syekh Yusuf Nabhani membahas dalam kitab Jami' Karamatul Auliya, apakah seorang wali itu bisa tahu kalau dirinya wali? Kebanyakan ulama mengatakan seorang wali pun tidak tahu kalau dirinya wali. Sebab kalau seorang wali mengetahui dirinya wali, apa sih yang terjadi dari pengetahuan ini? Menganggap dia manusia istimewa. Sebagian mengatakan tidak boleh tahu. Sebab kalau sudah tahu wali itu kan kekasih Allah, berarti aman. Khawatir ini masuk fitnah keamanan. Maksudnya atau merasa, oh aku sudah jadi wali. Maka pada waliullah kadang tidak tahu kalau dirinya wali, tidak tahu dirinya kekasih Allah. Apalagi melihat kelebihan yang ada pada dirinya, gak bisa melihatnya. Sehingga kalau ada seseorang diberi oleh Allah kelebihan, dia menangis, apakah pantas aku diberi kelebihan oleh Allah seperti itu? Lihat, semakin hebat orang itu. Diberi Allah kelebihan, karamah, segala macam. Dulu kan pernah dengar cerita mau ke Mekah, langsung pergi ke Mekah, dia bisa ngapain saja, omongannya terjadi. Dia tuh ketakutan, apakah pantas orang seperti aku diberi oleh Allah kelebihan seperti ini? Lihat. Sehingga para wali itu di saat diberi Allah kelebihan dan dikasih tahu oleh Allah, maka dia akan berusaha untuk tutupi dengan gaya manusia. Dia jual beli di pasar, tawar menawar, kadang ini menampakkan gaya kemanusiaannya. Dan Allah sendiri menutup kewalian tersebut, sifat kekhususan tersebut dengan sifat-sifat manusia. Imamul Auliya baginda Nabi, dikatakan Nabi makan di pasar, Nabi pergi ke pasar, Nabi menikah, sifat kemanusiaan. Tapi diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun wali, ada seperti orang lain, dia nikah, bahkan kadang ribut dengan istrinya. Di pasar tawar menawar, muncul marah, tapi marahnya ini marah yang segera diredam dengan ilmunya. Dia punya konflik, ditutup dengan gaya urusan dengan manusia.
Apa yang dibidik oleh Ibn Athaillah As-Sakandari di sini? Anehnya orang di zaman sekarang, lihat, pamer kalau dia punya keramat. Wah, itu keramat saya ini. Waduh, hebat banget. Para wali itu menyembunyikan keramatnya sampai dikatakan para wali itu kalau Allah beri sesuatu kelebihan, dia akan sembunyikan kelebihan tersebut seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya. Malu diketahui orang. Astagfirullah, ya Allah, jangan sampai tahu. Bahkan kalau ada yang melihat, disumpah, kau melihat aku tadi, jangan sampaikan ke siapapun, awas ya. Begitu. Sekarang malah pesen, ente lu sudah lihat ya, kasih tahu yang lainnya biar ngerti ya. Wah, malah gitu, wali palsu. Padahal bohong, keramatnya orang diaku-aku. Nah, ini karena saya kemarin datang ke sini kurang ajar sama dia, makanya tuh kena kualat sama saya tuh. Kualat kok keramat? Nggak ada, wali bikin rahmat. Maka sekarang ini diisyaratkan para pensyarah hikam ini pada menyebut banyak wali-wali palsu di zaman sekarang. Ngaku punya keramat, ngaku punya kelebihan. Orang yang punya kelebihan saja menyembunyikan kelebihannya. Bahkan para kekasih Allah kadang pergi ke pasar bukan kemauan dia, bukan karena dia butuh pergi ke pasar. Dia akan menutup karena orang sudah mulai mengurumuni dia. Bahkan Imam Ghazali mengisahkan ada satu orang yang sudah selalu dielu-elukan di kampungnya, bahwa dia punya keramah, punya kelebihan dan sebagainya. Dia pengen, ya Allah, saya takut aku ini terjerumus dalam ujub, bangga dengan dirinya. Akhirnya apa? Dia pergi ke sebuah tempat, namanya hammam. Hammam itu istilahnya bukan tempat pemandian umum. Akhirnya ini seorang wali ini mengambil baju. Bukan mencuri dia. Dia ingin memutar baju itu ke sini, Tok. Mau diputar begitu. Di saat dia mengambil dan dia sengaja dengan harapan ada orang yang melihat dia, lalu orang mengatakan dia telah mencuri, biar semua orang tidak menghormati aku. Akhirnya dia mengambil, putar, langsung dikejar sama orang, ditaruh situ dia untuk mengambil. Akhirnya apa? Orang mengatakan, ini wali gombal, buktinya dia mencuri dan sebagainya. Dia, alhamdulillah, aku sudah ketutup kewalianku. Lagi itu. Tapi jangan ikut-ikut mencuri, yang mencuri haram. Bukan mencuri dia. Ini bukan mencuri, dia tidak mencuri. Akan tapi dia bingung bagaimana menutupi. Semua orang pada mengagungkannya, menyanjungnya dan seterusnya. Dia merasa takut karena takut tertipu. Sehingga sebetulnya kalau mereka punya kelebihan akan disembunyikan seperti wanita menyembunyikan darah haidnya. Bukan pamer kelebihan, mimpi ketemu Nabi diobral setiap malam Jumat. Urusan dengan Nabi sembunyikan itu. Itu kan termasuk khususiyah. Justru disyaratkan kalau sering diobral biasanya banyak bohongnya kalau obral. Wong namanya khususiyah itu kok ndak istimewa, ndak privasi lagi, ndak khusus lagi dong. Makanya disyarat dari Ibn Athaillah As-Sakandari, subhanallah, maha suci Allah yang telah menyembunyikan kekhususan yang Allah berikan kepada hambanya dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Sehingga kadang-kadang begitulah para kekasih Allah tuh, dia berdagang dan sebagainya, dia tuh menyembunyikan sifat-sifat kelebihannya. Orang melihat dia terlalu banyak ibadah, dia khawatir. Akhirnya dia keluar kerja, ibadahnya dipindah ke tempat yang lain. Sampai begitu indahnya mereka dalam menyembunyikan amal baiknya. Dia setiap malam itu menangis, istrinya tidak pernah mengetahui. Kenapa? Dia akan selalu sholat di saat istrinya lagi tidur. Baru setelah beberapa waktu istrinya itu merasa, kenapa kok bantal ini selalu basah dan sebagainya. Akhirnya tidak tidur, ada apa? Rupanya istrinya pura-pura tidur, rupanya melihat suaminya sholat, dan setelah sholat menangis dan sisa tangisnya dibawa tidur. Baru ketahuan seperti itu. Nggak pernah pamer, istriku semalam aku bisa nangis ketemu Rasulullah. Disembunyikan dengan istrinya sekalipun. Karena apa? Itulah mereka yang sudah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Maka menyembunyikan sir Allah, sembunyikan sir Allah, sembunyikan sir khususiyah, kelebihan yang Allah berikan pada seorang hamba dibalik gaya manusianya, sifat kemanusiaan. Dan seorang kekasih Allah pun ingin menyembunyikan itu. Sehingga seolah-olah bisa disimpulkan begini, justru ciri waliullah yang sesungguhnya akan seperti itu.
Bahkan di saat mereka diberi oleh Allah karomah seperti itu, mereka sangat takut. Sebab apa? Karomah adalah selain Allah, aku mencari Allah. Bahkan mereka menganggap keramah yang ada di hadapannya itu bisa saja menjadi dia terlena. Syekh Yusuf Nabhani menyebutkan dalam kitab Jami' Karamatul Auliya, para kekasih Allah itu kalau sudah mendapatkan keramat dari Allah itu tambah takutnya berlebihan, bukan sombong, terlena. Khawatir apa? Khawatir dia menengok, melihat, bangga dengan keramahnya, karomahnya, lalu tidak sampai kepada Allah. Ma saddana an liqa'il mahbubi illa wukufuna bi ghairihi. Dia mengatakan tidak akan ada yang menghalangi aku sampai kepada Allah kecuali di saat aku terpesona kepada selain Allah. Keramat yang Allah berikan adalah selain Allah. Makanya mereka tuh sedih dengan begitu. Jadi bukan pamer malahan. Khawatir ini adalah istidraj, khawatir ini ujian. Ini yang pertama. Jadi Allah akan sembunyikan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya dengan apa? Dengan sifat-sifat manusia. Kayak manusia biasa, kayak nggak punya kelebihan. Makanya ada orang gayanya menampakkan kelebihannya, Masya Allah. Gayanya menampakkan kelebihannya, tambah bohongnya, gayanya, actionnya. Tapi di sisi lain memang iya, kita harus membiasakan lisan kita berzikir sama orang lain berzikir. Tapi di saat benar-benar Allah beri sesuatu yang luar biasa, maka orang itu pasti semakin dekat, makin takut kepada Allah. Ciri kalau itu orang tulus. Kalau ada orang pernah bertemu Nabi dalam mimpinya dengan benar, pasti dia di saat terbangun akan berubah dia. Atau paling tidak dia akan takut kalau tidak mimpi lagi ketemu Nabi. Pasti akan dirahasiakan, disembunyikan itu. Ah sayang, saya pengen ketemu lagi, indahnya ketemu Rasulullah. Bukan diobral. Kalau obral itu adalah biasanya bohong, hanya pengen disanjung. Wah hebat, orang ini ketemu Rasulullah. Ini ahli mimpi Rasulullah. Sampai masyhur sedunia, ini ahli mimpi Rasulullah. Ahli bohong. Kalau anda mimpi ketemu Nabi, itu urusanmu dengan baginda Nabi. Spesial antara anda dengan Rasulullah. Dan anda simpan, insya Allah besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi. Bagaimana kisah kita mendengar kisah ada orang pernah bermimpi ketemu Rasulullah? Itu adalah kisah seperti itu adalah biasanya karena di dalam mimpi ada pesan yang harus sampaikan. Anda mimpi ketemu Rasulullah ternyata harus menyampaikan salam ya. Mimpi ketemu Rasulullah, Rasulullah memberitahu kepada satu orang, tolong kau pergi ke rumahnya fulan, bahwasanya di sana adalah kurang makan. Betul kurang makan. Imam Ahmad menampaikan salamnya Imam Syafi'i. Salam Rasulullah kepada Imam Syafi'i. Ya seperti itu. Atau dia mencatat dalam ceritanya buku catatan pribadi, kemudian dia meninggal dunia diketahui. Bukan diobral di mimbar. Karena ini sirrul khususiyati akan ditutup. Kemudian masalah sirrul khususiyati itu kalau tidak ditutup, itu akan menjadikan orang yang bukan ahlinya menjadi mengaku-aku. Ini bahaya dunia kewalian, dunia ahli tasawuf. Sampai Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan di tempat kami itu Syamsiria, banyak orang-orang mengaku dirinya menjadi seorang syekhut torehah yang sudah sampai kepada Allah. Dilihat dari perilakunya jadi murid saja tidak pantas. Jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi seorang guru. Yaitu tadi perilakunya tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Nah tadi kemudian sir khususiyah itu ditutup oleh sifat-sifat kemanusiaan yang dibungkus dengan syariat. Nah itulah. Kalau ada sir khususiyah dibungkus sifat-sifat kemanusiaan yang tidak dibungkus dengan syariat, pasti bohong, nggak ada sir khususiyah. Maksudnya kalau orang diberi Allah sir khususiyah, dia akan menutup ini dengan gaya kehidupan manusia tapi dengan syariat. Bukan pura-pura. Tadi bukan mencuri, saya contohkan bukan mencuri, bukan pura-pura badung, bandel itu mabuk, ini sudah sampai kepada Allah, nggak ada itu. Jadi dibungkus dengan syariat, yaitu transaksi jual beli, dagang dia, tapi dagang yang sesuai dengan syariat, nggak urusan dengan riba. Wali makan riba, ini bagaimana ini? Wali bohong dalam dagang, nggak ada itu. Jadi dibungkus dengan syariat. Sir khususiyah dibungkus dengan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan dijalankan sesuai dengan syariat, dibungkus dengan syariat. Berarti sirnya benar ada di dalamnya. Kalau ada orang punya sir khususiyah diobral, tidak khusus lagi dia.
Bisa saja bohong nanti. Kalau sir khususnya dibungkus oleh perilaku manusia tapi tidak sesuai dengan syariat, bohong juga, nggak ada sir khususnya. Jadi sir khususnya yang ada pada wali tersebut akan dibungkus dengan sifat, ditutupi dengan sifat kemanusiaan, sifat manusia, sifat-sifat lazimnya manusia. Yang sifat-sifat lazim manusia itu dibungkus dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada wali kecuali dia di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang ngaku wali tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad, pastikan bukan wali. Kalaupun dia wali, tidak dosa Anda mengatakan dia bukan wali, sebab kita ini nahnu nahkum bidzahir, urusan kita ngurusi dzahir, nggak usah kita urusan-urusan yang aneh-aneh. Wah, dia itu biarpun pemabuk tapi wali. Nggak ada wali pemabuk. Anda meremehkan Allah dong, kekasih Allah kok mabuk. Oh, dia nggak pernah sholat tapi wali, nggak ada. Tapi katanya, itu katanya, nggak ada wali kok nggak sholat. Nabi Muhammad adalah imamnya aulia saja, sholatnya sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak kok. Ini baru kemarin sore saja berbaiat langsung jadi wali, nggak sholat. Apa itu? Maka semakin dia seorang wali semakin dekat kepada Allah, semakin tegak syariatnya. Enggak semakin main-main, semakin tegak syariatnya. Baik. Lanjutannya, wa dhahara bi 'azamati rububiyyati, dan Allah itu kan zat yang maha agung, zat yang pantas disembah, yang mengurusi semesta semuanya, yang mengurusi kita semuanya. Orang kafir enggak kenal Allah. Allah Ta'ala yang disembah, biarpun tidak ada yang menyembah, Allah tetap ma'bud, zat yang layak disembah. Nah, bagaimana tampak keagungan Sang Pencipta ini? Bagaimana tampaknya keagungan Allah ini? Akan tampak keagungan Allah adalah dengan menghadirkan orang-orang yang ahli ibadah semacam ini. Jadi, kalau kita ingin melihat keagungan Allah, ya lihat dari orang yang sujud. Artinya begini, sujudnya seorang hamba ini tidak lain adalah mampunya kita sujud, mampunya kita beribadah, ini adalah tidak lain adalah menunjukkan keagungan zat yang disembah. Di kalangan orang kafir tidak ada yang menyembah Allah, tidak ada yang tahu keagungan Allah. Orang kafir semuanya. Diajak bicara keagungan Allah nggak paham. Tapi kalau kita sudah duduk dengan orang-orang yang biasa sujud kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka sujudnya seorang hamba, penghambaan seorang hamba, ini tidak lain adalah menunjukkan yang bisa dipahami agungnya Sang Pencipta hamba yang sujud. Seorang hamba itu akan semakin tinggi pangkatnya semakin dia menyadari kehambaannya. Dan menyadari kehambaan ini tidak lain karena dia mengakui keagungan Allah. Semakin seorang hamba menyadari keagungan Allah, semakin dia menyadari kehambaannya. Ingat, semakin dia mengagumi keagungan Allah, semakin dia menyadari kehambaannya. Semakin dia kehambaannya tampak dan kuat, semakin dia mengagungkan Allah. Maka ibadahnya seorang hamba atas dasar penghambaan dan kesadaran kalau dirinya hamba. Makanya sifat takabur meruntuhkan dia. Nah, dengan banyaknya hamba yang menghambakan kepada Allah, menunjukkan tentang keagungan Allah. Jadi ini. Jadi di kalangan orang kafir, ya tidak mengenal Allah, tidak ada perbincangan tentang keagungan Allah. Tapi di mana keagungan Allah disebut-sebut, kita mendengar surah Allahu Akbar. Di mana coba? Di kalangan ahli iman, lisannya orang yang Allah pilih untuk bisa bertakbir. Di kalangan orang kafir nggak ada Allahu Akbar. Tapi di saat tidak ada Allahu Akbar di kalangan tempat tersebut, Allah tetap Akbar. Cuman ini kan zohar, tampaknya itu di mana? Di negeri kafir nggak ada takbir, nggak ada Allahu Akbar, nggak ada sholat. Ya sudah, nggak ada. Tapi Allah tetap Maha Agung. Cuman kapan tampaknya di kalangan manusia? Di saat munculnya Anda yang dipilih sebagai hamba Allah, kemudian takbir Allahu Akbar, Anda sujud, Anda beribadah dan sebagainya. Inilah tampak keagungan Allah, keagungan Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa,
di saat hamba-hamba ini sujud, hamba-hamba ini menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita tingkatkan. Kalau memang kita ingin tinggi pangkat kita di hadapan Allah, dikembalikan kepada kesadaran kita tentang diri kita seorang hamba. Ini sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang penghambaannya. Sadari dirimu adalah hamba, sehingga kalau hamba itu beribadah, ya beribadahnya seorang hamba. Kita tidak pernah punya perjanjian dengan Allah, ya Allah kalau aku berbuat begini tolong beri ini, enggak ada. Tiba-tiba kita terlahir, tiba-tiba kita diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah kemampuan, kemudian dia melakukan. Maka berbuatlah kebaikan karena Allah, bukan karena kita mengharap imbalan dari Allah. Ini tingkat penghambaan yang tinggi. Kenapa engkau mengabdikan dirimu kepada Allah? Karena aku adalah hamba Allah. Maka tidak salah apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Tapi yang tidak paham perkataan Rabi'ah Adawiyah menjadi salah paham. Beliau mengatakan ma'abadtuka khaufan min narika wala tama'an li jannatika. Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena takut nerakamu, dan aku tidak menyembahmu karena aku mengharap surgamu. Walakinni wajadtuka rabban yastahiqul ibadata fa'abadtuk. Akan tapi aku menyembahmu karena aku menemukan engkau ya Allah zat yang layak disembah, maka engkau aku sembah. Yang tidak paham merendahkan Rabi'ah Adawiyah, meremehkan. Masa orang tidak mengharap surga? Masa bukan takut neraka? Iman apa itu? Yang tidak paham perkataan Rabi'ah Adawiyah akan salah paham. Padahal kalam omongan Rabi'ah Adawiyah wali perempuan ini adalah tauhid, puncak tauhid. Coba bunyi. Ma'abad, ya Allah, aku tidak menyembahmu dan karena aku mengharap surgamu, dan aku tidak menyembahmu karena aku takut nerakamu. Akan tapi karena aku menemukan engkau zat yang pantas disembah, maka engkau aku sembah. Kalau ini kalimat salah, kebalikannya yang benar. Coba, yang menyalahkan kalimat ini dia keluar dari iman. Kebalikannya begini, ya Allah, aku menyembahmu karena aku mengharap surgamu dan karena aku takut nerakamu, bukan karena engkau zat yang layak disembah. Loh, kurang ajar nih, bahaya banget kebalikannya. Kalau dibalikkan begitu bunyi, ya Allah, aku menyembahmu karena aku takut nerakamu dan karena aku mengharap surgamu. Jadi aku menyembahmu karena mengharap surgamu dan takut nerakamu, bukan karena engkau zat yang pantas disembah. Nah ini kan bahaya. Ini kan dalam irama ta'abbudnya atau merasa dirinya seorang hamba, ngomong begitu. Jadi ibadahnya orang itu bukan mengharap surga, bukan karena takut neraka. Tapi kalau ditanya, hei Rabi'ah, kau takut neraka Allah? Ya takut dong. Neraka enggak takut. Ini. Nah makanya kalau tadi seorang hamba, di saat dia menghambakan diri kepada Allah, maka semakin penghambaannya itu tampak, maka semakin besar pengagungannya kepada Allah. Semakin seorang mengagungkan Allah, semakin kecil di hadapan Allah, semakin dia terasa menjadi seorang hamba. Itulah maknanya zahara, tampak azamat rububiyah, agungnya sang pencipta Allah yang ngurusi kita. Semakin agung kapan itu? Tampak keagungannya adalah dengan idharul ubudiyah, dengan tampaknya ubudiyah dari hamba-hambanya ini. Maka di kalangan ahli iman Allah diangkat. Makanya ada li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah, bukan karena Allah ingin diangkat-angkat. Oh tidak, Allah itulah maha agung, Allah maha mulia, Allah tidak perlu ditolong. Akan tapi kita menolong agama Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah enggak perlu disebut, sampai dikatakan dalam suatu hadis, kalau seandainya semua orang ini berkumpul, lalu di semua hatinya seperti paling takwanya manusia di dunia dan di akhirat, maksudnya gini, kalau seandainya manusia ini menjadi Nabi Muhammad semuanya, paling bagusnya orang Nabi Muhammad paling takwanya, maka itu tidak akan menambahkan keagungan dan kemuliaan Allah, sebab kemuliaan dan keagungan sudah sangat puncak. Atau sebaliknya, jika semua manusia menjadi seperti Abu Jahal, tidak akan mengurangi derajat Allah.
Karena derajat Allah sudah sangat tinggi, tidak akan berkurang dengan perilaku bangsa manusia. Akan tapi ketahuilah, penghambaan kita untuk mengangkat kita. Kita menghambakan diri karena kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari jangan sampai ada kesombongan subur di dalam diri kita. Sebab kalau sombong itu sudah merebut sifat keagungan Allah, bikin Allah murka. Makanya dikatakan kibriya ini adalah sifat Allah. Sifat maha agung adalah sifat Allah. Kalau ada seorang hamba yang mengambil sifat Allah ini, marah, akan bermusuhan dengan Allah. Tempatnya di neraka. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada kesombongan di hati, maka dia akan merasakan neraka. Naudzubillah. Baik, semoga Allah memberikan kepada kita sirril khususiyati. Dipilih menjadi orang-orang khusus yang mendapatkan sir dari Allah, para kekasih Allah, dan kita bisa menyembunyikan itu semuanya sehingga tetap itu rahasia antara kita dengan Allah. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengabdikan kita kepada Allah sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba mulia, mulia di dunia dengan penghambaan kita kepada Allah, dan mulia di akhirat sebagai buah daripada apa yang kita lakukan di dunia saat ini, mulia di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.